Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perangkat dan teknik untuk audit sistem informasi. Saya sendiri di sini bernama Corazona Denita, NPM 2111034P, berasal dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Surya Intan Kota Bumi. Pertama kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Audit merupakan sebuah kegiatan yang melakukan pemeriksaan untuk menilai dan mengevaluasi sebuah aktivitas atau objek, seperti implementasi pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi, yang pekerjaannya ditentukan oleh manajemen atau proses fungsi akuntansi yang membutuhkan improvement. Kemudian yang selanjutnya yaitu audit sistem informasi adalah kegiatan melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kegiatan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Selanjutnya, komputer audit merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan evakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal. Kemudian kita ke slide 1, bab 2 tentang landasan teori. Di landasan teori ini sendiri memiliki 3 poin utama, yaitu definisi dari audit sistem informasi, yang kedua tujuan dan lingkup audit sistem informasi, yang ketiga adalah peran dari auditor. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi audit sistem informasi. Definisi dari audit sistem informasi, apa sih sebenarnya dari definisi dari audit sistem informasi? Definisinya merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk pertama, melindungi aset, kedua, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, ketiga, menyediakan informasi yang relevan dan handal, keempat, mencapai tujuan organisasi dengan efektif menggunakan sumber daya dengan efisien. Kemudian kita beralih ke poin yang kedua, yaitu tujuan dan lingkup dari audit sistem informasi. Sebenarnya tujuan audit sistem informasi ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 aspek utama, yaitu conformance kesesuaian dan performance atau kinerja. Yang pertama kita akan membahas tentang conformance terlebih dahulu. Di conformance ini sendiri terbagi menjadi beberapa poin, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Apa sih sebenarnya kerahasiaan ini? Ini merupakan upaya pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan untuk dapat mencapai informasi yang penting. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Seperti jika ingin mengirim email kita dan ke perusahaan tersebut, di kerahasiaannya terjaga. Kemudian poin yang selanjutnya adalah integritas atau integrity. Apa sih sebenarnya integritas ini? Ini merupakan informasi yang tepat, yaitu tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyajian kepada para penerima yang berhak atas informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Apa sih sebenarnya ketersediaan ini? Ini merupakan informasi yang tepat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legalitas untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Kemudian yang terakhir adalah compliance atau kepatuhan. Apa sih sebenarnya dari compliance ini? Compliance ini berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu performance atau kinerja.
Apa sih sebenarnya performance ini? Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu yang pertama adalah efektivitas. Apa sih yang dimaksud dengan efektivitas ini? Ini merupakan ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Selain itu, menunjukkan taraf tercapainya tujuan. Usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Selanjutnya adalah efisien. Efisien ini merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan seperti tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien. Kemudian yang terakhir adalah kehandalan atau reliability. Ini merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang sesuai dengan akurat atau secara akurat dan terpercaya, sikap simpatik dan dengan akurasi yang tinggi kepada para pelanggan. Yang terakhir yaitu peran auditor. Auditor ini sendiri merupakan seorang yang memiliki kewenangan melakukan peninjauan serta verifikasi keakuratan segala laporan keuangan. Auditor juga bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan. Kemudian pemakaian auditor terus meningkat sebagai penasehat selama merancang pengembangan sistem. Auditor ini mungkin membantu dalam pemilihan ukuran keamanan dan kendali, menaksir kos dan pengendalian keuntungan dan penentuan prosedur audit yang efektif. Kemudian kita berlanjut ke bab 2. Ke bab 3 atau slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa tipe-tipe audit terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah internal auditor, yang kedua adalah external auditor, yang ketiga fraud auditor, dan yang terakhir adalah government auditor. Tipe audit ini sendiri audit yang dilaksanakan sesuai tipe perusahaan, yaitu operasional, compliance, pengembangan sistem, internal control, finansial, dan kecurangan audit. Terdapat 4 jenis auditor yang dilibatkan dalam menyelenggarakan audit. Di list itu adalah yang pertama, kita akan membahas tentang internal auditor. Apa sih yang dimaksud dengan internal auditor? Internal auditor ini seperti karyawan perusahaan yang melaksanakan compliance atau operasional pengembangan sistem pengawasan internal dan kecurangan audit. Kemudian yang kedua adalah external auditor. External auditor ini merupakan akuntan publik independen yang ditugaskan perusahaan secara khusus. Yang ketiga adalah fraud auditor. Ini merupakan mengkhususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor dan pengacara. Fraud examiner contohnya merupakan kesatuan FBI penyelidikan kecurangan, perusahaan besar akuntan publik, IRIS, dan yang terakhir merupakan perusahaan asuransi. Yang terakhir adalah government auditor. Ini merupakan pelaksanaan pemenuhan audit atau penguji laporan perusahaan atas pengawasan yang menyangkut para pegawai pemerintah. Contohnya seperti pemeriksaan bank, pemerintahan melaksanakan audit bank. Kemudian auditor yang ditugaskan oleh auditor negara yang umumnya melaksanakan audit daerah dan para pegawai pemerintah. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya atau bab. Masuk ke bab 4, yaitu tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Di sini istilah sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi komputer dalam suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Sistem informasi berbasis komputer merupakan satu rangkaian perangkat lunak dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna. Berikut ini merupakan 9 poin dari sistem informasi audit. Adalah yang pertama,
sistem pengolahan data elektronik atau IDP, yang kedua adalah sistem pemrosesan data atau DP, yang ketiga adalah sistem informasi manajemen atau SIM, yang keempat adalah sistem pendukungan keputusan, yang kelima adalah sistem pakar atau IS, yang keenam adalah sistem informasi eksekutif atau EIS, yang ketujuh adalah sistem informasi akuntansi atau SIA, yang kedelapan adalah sistem pendukung keputusan atau DSS, yang kesembilan adalah sistem informasi pemfakturan. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sistem pengolahan data elektronik atau IDP. Apa sih sebenarnya sistem pengolahan data elektronik atau IDP ini? Ini merupakan penggunaan teknologi komputer untuk menjalankan pemrosesan data transaksi suatu organisasi. IDP ini merupakan satu aplikasi sistem informasi yang fundamental di setiap informasinya. Seiring perkembangan teknologi komputer yang makin banyak dikenal oleh masyarakat, istilah pemrosesan data memiliki pengertian yang sama dengan IDP. Kemudian kita ke poin yang kedua, yaitu sistem pemrosesan data. Sistem pemrosesan data ini adalah jenis pemrosesan yang mampu mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga dapat berlanjut secara otomatis. Setelah diolah, data ini kebanyakan benar nilai yang informatif jika diberitahukan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Karenanya, istilah pemrosesan data sering dituturkan dengan sistem informasi. Kedua istilah ini benar guna yang nyaris sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Kemudian, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan memasukkan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang ketiga, itu merupakan sistem informasi manajemen. Apa sih sebenarnya sistem informasi manajemen ini? Sistem informasi manajemen ini menyediakan beragam informasi yang lebih luas dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan oleh IDP. Sistem informasi manajemen mengakui bahwa manajer dari suatu organisasi menggunakan dan membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan, dan bahwa sistem informasi dapat membantu menyediakan informasi tersebut bagi manajer. Banyak organisasi menerapkan konsep SIM ke dalam area fungsional dalam organisasi. Istilah seperti sistem informasi pemasaran, sistem informasi pemfakturan, serta sistem informasi sumber daya manusia mengindikasikan kaitan konsep SIM dengan pembangunan sistem informasi yang spesifik untuk mendukung pengambilan keputusan dalam subunit organisasi. Kemudian yang keempat adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. Merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK juga dibilang sebagai sistem informasi komputer yang mengolah data menjadi informasi dalam mengambil keputusan atas masalah semi terstruktur dan spesifik. Kemudian yang kelima adalah sistem pakar atau IS. Ini merupakan suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Yang keenam adalah sistem informasi eksekutif atau SIE. Ini merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Kemudian, sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informasi, baik dari dalam maupun luar yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebuah perusahaan. Proses pertimbangan dapat dilaksanakan sebagai bentuk representatif dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Yang ketujuh merupakan sistem informasi akuntansi. Ini sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kedelapan adalah sistem pendukung keputusan DSS.
Sistem penghasil informasi spesifik yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer pada sebuah tingkatan. Sistem pendukung keputusan juga merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data atau model. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi pemakfakturan. Ini merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk digunakan oleh fungsi produksi. Banyak informasi yang disajikan berasal dari sistem informasi akuntansi. Contohnya adalah ringkasan persediaan dan informasi biaya. Informasi yang lain mesti dikumpulkan dari lingkungan organisasi. Sebagai contoh, data bahan baku, profil pemasok potensial, dan informasi mengenai teknik produksi yang baru. Mungkin itu macam-macam dari audit sistem informasi berbasis komputer. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya atau ke bab 5. Di bab 5 ini kita akan membahas tentang manfaat dan kekurangan dari audit. Yang pertama yang akan kita bahas adalah manfaat dari audit. Pada sebuah organisasi penting untuk melakukan audit sistem informasi yang dapat digunakan untuk melihat apakah sistem yang berjalan sudah sesuai, dan yang paling penting sistem tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Berikut beberapa manfaat dari audit sistem informasi. Yang pertama adalah melakukan penjagaan yang ketat terhadap integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan atau complementance, sehat dan jujur atau soundness, kemurnian atau purinity, dan yang terakhir adalah ketelitian, veracity. Yang kedua adalah melakukan penjagaan terhadap efektivitas sistem. Ini merupakan untuk menilai efektivitas sistem. Auditor sistem informasi harus mengetahui kebutuhan pengguna sistem atau pihak-pihak yang membuat keputusan terkait dengan layanan sistem tersebut. Yang ketiga adalah mengamankan aset yang dimiliki. Ini sama halnya dengan aktiva-aktiva lainnya. Maka aktivitas ini juga perlu dilindungi dengan memasang pengendalian internal. Yang terakhir, manfaat terakhir dari audit adalah mampu mencapai efisiensi sumber daya. Ini merupakan efisiensi sistem pengolahan data menjadi penting apabila tidak ada lagi kapasitas sistem yang menganggur. Kemudian kita beralih ke kekurangan audit. Adapun kekurangan audit sistem informasi berbasis komputer antara lain adalah yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Jika informasi ini hilang, akan berakibat cukup fatal bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagai contoh adalah jika data nasabah sebuah bank hilang akibat rusak, maka informasi yang terkait akan hilang. Misalkan siapa saja nasabah yang mempunyai tagihan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo, atau juga misalkan kapan bank harus mempersiapkan pembayaran simpanan deposito nasabah yang akan jatuh tempo, beserta jumlahnya. Sehingga organisasi bisnis seperti bank akan benar-benar memperhatikan bagaimana menjaga keamanan datanya. Kehilangan data juga dapat terjadi karena tiada pengendalian yang memadai, seperti tidak adanya prosedur backup file. Kehilangan data dapat disebabkan karena gangguan sistem operasi pemrosesan data, sabotase atau gangguan karena alam seperti gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Kemudian kerugian yang selanjutnya adalah kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Pemrosesan komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Banyak organisasi telah menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka.
mulai dari pekerjaan yang sederhana seperti perhitungan bunga berbunga sampai penggunaan komputer sebagai bantuan dalam navigasi pesawat terbang atau peluru kendali. Dan banyak pula di antara organisasi tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi. Akan sangat mengkhawatirkan bila kesalahan dalam pemrosesan data di dalamnya tidak dipercayainya perhitungan matematis sampai kepada ketergantungan kehidupan manusia. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Kualitas sebuah keputusan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil. Jika top manager akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan dapat ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan yang berjangka panjang. Tetapi kadangkala informasi yang menyesatkan akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan pula. Kemudian kita beralih ke kerugian yang selanjutnya atau kekurangan yang selanjutnya, yaitu kerugian karena penyalahgunaan komputer atau komputer abuse. Ini merupakan tema utama yang mendorong perkembangan dalam audit sistem informasi dalam sebuah organisasi adalah karena sering terjadinya kejahatan penyalahgunaan komputer. Beberapa jenis tindak kejahatan dan penyalahgunaan komputer antara lain virus, hacking, akses langsung yang tidak legal, atau misalnya masuk ke ruang komputer tanpa izin atau menggunakan sebuah terminal komputer dan dapat berakibat kerusakan fisik atau mengambil data atau program komputer tanpa izin, dan atau penyalahgunaan akses untuk kepentingan pribadi seperti seseorang yang mempunyai kewenangan menggunakan komputer tapi tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Sebenarnya apa sih hacking tersebut? Hacking ini merupakan seseorang yang dengan tanpa izin mengakses sistem komputer sehingga dapat melihat, memodifikasi atau menghapus program komputer atau data atau mengacaukan sistem. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan virus? Virus ini adalah sebuah program komputer yang menempelkan diri dan menjalankan sendiri sebuah program komputer atau sistem komputer di sebuah disket. Data atau program yang bertujuan mengganggu atau merusak jalan sebuah program atau data komputer yang ada di dalamnya. Virus dirancang dengan dua tujuan, yaitu pertama, replikasi dirinya sendiri secara aktif, dan kedua, mengganggu atau merusak sistem operasi program atau data. Dampak dari kejahatan dan penyalahgunaan komputer tersebut antara lain: yang pertama, hardware, software, data, fasilitas, dokumentasi, dan pendukung lainnya rusak atau hilang, dicuri atau dimodifikasi dan disalahgunakan. Yang kedua adalah kerahasiaan data atau informasi penting dari orang atau organisasi rusak atau hilang, dicuri atau dimodifikasi. Yang ketiga adalah aktivitas operasional rutin akan terganggu. Yang keempat atau yang terakhir adalah kejahatan dan penyalahgunaan komputer dari waktu ke waktu semakin meningkat, dan hampir 80% pelaku kejahatan komputer adalah orang dalam. Kemudian kita masuk ke kekurangan yang selanjutnya, yaitu nilai hardware, software, dan personil sistem informasi. Untuk investasi dalam penyusunan sebuah sistem informasi, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusianya, sehingga diperlukan sebuah pengendalian untuk menjaga investasi di bidang ini. Kemudian, kekurangan yang selanjutnya adalah pemeliharaan kerahasiaan organisasi. Informasi sebuah organisasi bisnis sangat beragam, mulai data karyawan, pelanggan, transaksi, dan lainnya, adalah amat riskan bila tidak dijaga. Seseorang dapat saja memanfaatkan informasi yang disalahgunakan. Sebagai contoh, data pelanggan
rahasia dapat digunakan oleh pesaing untuk memperoleh manfaat dalam persaingan. Kemudian ke poin yang terakhir, yaitu pada saat komputer pertama kali digunakan, banyak auditor mempunyai pemikiran bahwa proses audit akan harus banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan penggunaan teknologi komputer. Ada dua utama yang harus diperhatikan dalam audit atas pemrosesan data elektronik, yaitu pengumpulan bukti dan evaluasi bukti. Mungkin itulah manfaat dan kekurangan dari audit sistem informasi. Kemudian kita beralih ke bab yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis audit. Jenis-jenis dari audit ini, yang pertama adalah operational audit, yang kedua compliance audit, yang ketiga adalah project management, dan HENGI control audit. Yang keempat adalah internal control audit, yang kelima adalah financial audit terkonsentrasi, yang keenam adalah fraud audit. Yang pertama yang akan kita bahas adalah operational audit. Operational audit ini merupakan audit yang terkonsen pada efisiensi dan efektivitas sumber daya digunakan untuk melaksanakan tugas, meliputi kesesuaian praktik dan prosedur dengan peraturan. Yang kedua adalah compliance audit. Ini merupakan audit yang terkonsentrasi pada cakupan undang-undang, peraturan pemerintah, pengendalian dan kewajiban badan eksternal lain yang telah diikuti. Kemudian yang ketiga adalah project management dan HENGI control audit, atau dulu dikenal sebagai suatu pengembangan sistem audit. Ini merupakan audit yang terkonsentrasi oleh efisiensi dan efektivitas pada berbagai tahap pengembangan sistem siklus kehidupan yang sedang diselenggarakan. Kemudian yang keempat adalah internal control audit. Ini merupakan audit yang terkonsentrasi pada evaluasi struktur pengendalian internal. Yang kelima adalah financial audit. Ini merupakan audit yang terkonsentrasi pada kewajaran laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan, aliran kas, dan hasil kerja perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu fraud audit adalah non-resourcing audit yang dilaksanakan untuk mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah sedang terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi kecurangan, dan penyelesaian hal sesuai dengan pemberian tanggung jawab. Mungkin itu beberapa jenis audit. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Slide terakhir atau kesimpulan. Kesimpulan dari audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien. Sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi komputer dalam suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Sistem informasi berbasis komputer merupakan satu rangkaian perangkat lunak dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna secara memadai, dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas, dan menyediakan informasi yang relevan dan handal. Mungkin itu saja dari presentasi saya tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.